Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 106. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dahlia saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya di rumah. Dia dipukuli habis-habisan oleh Ismail dan Denita kemarin, dan wajahnya masih bengkak. Setelah menerima telepon dari Farah, Dahlia sangat terkejut. "Farah, mengapa kamu memintaku pergi ke toko perhiasan?" Dahlia bertanya dengan curiga. "Cepat kemari. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu." "Baiklah. Aku akan pergi sekarang." Dahlia menutup telepon, mengenakan masker dan topi, dan bergegas pergi. "Farah, mengapa kamu meminta ibu pergi?" Aditya bertanya pada Farah dengan curiga. Farah meraih tangan Aditya dan berkata, "Ibu telah menyalahkanmu sepanjang waktu. Berpikir bahwa kalung berlian itu dibelikan Wawan untuknya. Sekarang aku akhirnya tahu. Ternyata kamu yang benar-benar membelinya untukku." Farah mengatakan ini. Suaranya sedikit bergetar. Dia merasa bahwa Aditya benar-benar bersalah dalam masalah ini. Jika dia tidak kuat secara mental, dia akan mati lemas. Memikirkan hal ini, Aditya juga sangat menyakitkan. Pada saat itu, Dahlia bersikeras bahwa Wawan membelinya untuknya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu tidak berguna. Apa-apaan ini? Tetapi mendengar Farah mengucapkan kata-kata ini, hati Aditya jauh lebih santai. "Kamu bisa mempercayaiku. Bahkan jika seluruh dunia salah paham, itu tidak masalah." Aditya berkata dengan ringan kepada Farah. Farah merasa lebih malu dan bersalah setelah mendengar ini. Anggota keluarga telah salah paham dengan Aditya sepanjang waktu, mengatakan bahwa Aditya tidak tahu malu dan membual, terutama ibunya, yang benar-benar terlalu berlebihan untuk Aditya. Betapa sesak rasanya disalahpahami seperti ini. Bahkan jika Aditya sangat mencintainya dan bersedia menanggung ini, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bukan hanya suaminya yang tidak mubazir di mulut orang lain, tapi dia adalah orang dengan kualitas psikologis yang super. Farah memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya. Dia kesal pada Aditya di dalam hatinya. Dan dia berpikir bahwa ketika ibunya datang, dia harus menjelaskan masalah ini padanya. Kita tidak bisa membiarkan Aditya disalahpahami lagi. Dan kita tidak bisa membiarkan hal tak tahu malu ini berhasil. Sebenarnya, Farah tidak tahu bahwa Wawan dan ayahnya telah tiba di Afrika. Mereka menggali selama 12 jam sehari. "Suamiku, ada baiknya jika kamu tidak membeli kalung ini." Farah memandang Aditya dengan penuh kasih sayang. Dia merasa bahwa kalung ini berjumlah 88 juta. Dia merasa itu terlalu mahal. Jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkan Aditya membelinya. Tetapi untuk Aditya, 88 juta dianggap tidak ada apa-apa. Selama istrinya menyukainya, dia bisa membeli semua perhiasan di kota dan membawanya pulang dengan mobil. "Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Apakah kamu tidak menginginkan apa-apa?" Aditya bertanya dengan senyum lembut, menatap Farah. Farah juga tersenyum dan berkata, "Kurasa begitu. Aku mengundangmu makan malam setiap tahun. Dan tahun ini kamu mengundangku. Oke. Haha, oke. Aku akan mengundangmu. Tapi aku juga akan memberikan kalung berlian." Setelah Aditya selesai berbicara, dia meminta petugas wanita untuk mengeluarkan kalung berlian. Petugas wanita benar-benar iri pada Farah. Memiliki suami yang mencintainya. Yang terpenting adalah suami ini sangat kaya. 88 juta kalung. Dia membelinya tanpa mengedipkan mata, benar-benar kaya. Aditya hendak mengambil kalung berlian ini dan memakaikannya untuk Farah. Tetapi pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari belakangnya. "Jangan sentuh itu. Aku mau kalung itu." Suara itu begitu keras sehingga semua orang di toko perhiasan mendengarnya. Dan semua mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini. Aditya dan Farah melihat ke belakang dan melihat seorang pria muda berusia 20-an berjalan pergi dengan seorang gadis cantik dengan tali selempang. "Kemarilah."
Pria ini sangat tampan dan bersih. Dia mengenakan pakaian bermerek Armani dan jam tangan mahal senilai ratusan juta. Sepintas, ini adalah anak laki-laki kaya. Gadis dalam ikat pinggang itu tampak seperti 18 tahun, dengan wajah seperti selebriti internet dan sosok ramping. Tetapi ada sedikit debu di wajahnya, dan sepertinya jenis yang nongkrong di klub malam. Aditya memandang pria dan wanita muda yang berjalan di belakangnya, dan hatinya sangat tidak senang. Pasti ada yang pertama datang. Pertama datang. Kalung ini yang kamu katakan kamu inginkan. Jangan biarkan aku menyentuhnya. Jadi Aditya mengabaikan pria itu dan mengambil kalung itu, siap untuk memakaikan kalung itu pada Farah. Sudah kubilang jangan menyentuh kalung itu. Apakah kamu mengerti ucapan manusia? Ketika pemuda itu melihat Aditya masih menyentuh kalung itu, dia langsung marah dan mendorong Aditya. Saya akan membeli kalung ini. Mengapa saya tidak bisa menyentuhnya? Wajah Aditya tenggelam, dan dia bertanya pada pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat Aditya dan berani berdebat dengannya, bagaimana mungkin dia yang selalu sombong bisa tahan? Ingin membelinya. Kamu belum membelinya. Orang desa apa? Bisakah aku? Evan mengatakan beberapa patah kata. Evan menepuk bahu Aditya dengan mencibir, terlihat sangat provokatif. Melihat ini, Aditya mengerutkan kening, berpikir bahwa ini benar-benar bodoh. Mengapa ada orang seperti itu di mana-mana di kota kecil Manado? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan Aditya dan Farah. Jadi Aditya tidak ingin menimbulkan masalah. Jika tidak dia akan menamparkan Evan. Evan belum pernah mendengarnya. Aditya tersenyum dingin. Ketika Evan mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Tapi segera, dia mencibir. Haha, nama tuan muda ini. Tentu saja kamu belum pernah mendengar tentang senjata semacam ini. Bagaimana kamu bisa mencapai lingkaran masyarakat kelas atas? Setelah mengatakan ini, mata Evan tidak bisa berhenti menatap Farah. Dan dia sangat serakah hingga mulutnya mengeluarkan air liur. Sebagai satu-satunya putra di keluarganya, latar belakang keluarganya terlalu superior, kaya dan berkuasa. Kecantikan seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi Evan belum pernah melihat wanita dengan tubuh dan kecantikan seperti Farah. Poin terpenting adalah Farah tidak hanya memiliki tubuh yang indah dan seksi, tetapi juga tubuhnya memiliki suasana kemurnian. Apakah ini yang dapat dimiliki oleh para wanita pemuja emas di sekitar Evan? Jadi ketika dia pertama kali melihat Farah, Evan sangat tertarik dengan Farah. Kemudian dia melihat bahwa Aditya mengenakan pakaian biasa seperti itu, dan itu sangat kuno. Bagaimana mungkin orang seperti itu pantas mendapatkan kedudukan tertinggi seperti itu? Cantik, Evan merasa hatinya tidak seimbang. Jadi dia datang untuk mencari kesialan Aditya. Aditya tidak peduli dengan Evan, dan meletakkan kalung berlian di leher putih Farah. Kalung berlian yang begitu mempesona sangat cocok untuk Farah. Melihat Farah lagi, dia benar-benar sangat cantik. Hati Evan bahkan lebih gatal. Pada saat ini, dia berkata kepada petugas wanita, "Hei, aku menginginkan kalung ini." Setelah mengatakan ini kepada petugas wanita dengan sangat arogan, Evan melirik Farah lagi dengan tatapan tajam. Tersenyum dia berkata, "Jika wanita cantik ini sangat menyukai kalung ini, dia bisa memberikannya padanya setelah membelinya." Hehe. Maaf, Tuan Evan. Ini adalah satu-satunya kalung berlian yang tersisa. Tuan Aditya ini sudah membelinya. Petugas wanita dengan gugup menjelaskan kepada Evan. Dia tahu detail Evan. Dia tahu bahwa ini adalah pria muda dan kaya dari Toraja. Dan dia juga mengenal Bos Dylan. Hanya ada satu yang tersisa. Hehe. Kalau begitu kamu hanya bisa menjualnya kepadaku. Selain itu, kamu bahkan dapat membeli barang rongsokan ini. Kalung ini harganya 180.000 juta. Bukannya aku memandang rendah dia. Kamu bertanya padanya apakah dia bisa mendapatkannya. Apakah dia mampu membayar kalung ini? Evan menjadi semakin bangga semakin dia berbicara. Dan memandang Aditya dengan jijik. Wanita di suspender yang dia pegang juga mendengus dan berkata, "Kamu tidak tahu, Tuan Muda Evan. Ada banyak pria malang seperti ini sekarang. Mereka telah kecanduan hanya melihat di toko perhiasan. Dan mereka hanya akan mengambil beberapa gambar dan mempostingnya di sosmed untuk berpura-pura
mereka tidak mampu membelinya. Evan melepaskan pacarnya saat ini. Anak ini seperti iblis. Setelah melihat Farah, dia menaruh semua pikirannya pada Farah. Untuk menunjukkan kekayaannya di depan Farah, dia melambai kepada petugas wanita dan berkata, "Ambil kalung berlian ini untukku, serta semua perhiasan di kontermu. Kemasi semuanya. Aku ingin semuanya. Ya Tuhan, apakah Tuan Muda Evan ini terlalu kaya? Ya, perhiasan di konter setidaknya berharga ratusan ribu dolar. Kamu belum melihatnya. Benarkah?" Tuan Evan tertarik pada istri orang itu. Mengapa tidak melawan orang itu? "Yah, saya pikir orang desa yang bernama Aditya ini akan menjadi tragis. Jika istrinya sangat cantik, apakah dia dapat mendukungnya? Saya pikir hari ini, Tuan Muda Evan akan membongkarnya." Para pelanggan di toko perhiasan berbisik dan berbisik. Yang paling cemas adalah petugas wanita. Dia tahu bahwa Aditya adalah teman Dylan. Tetapi Evan ini juga mengenal Dylan. 2 hari yang lalu, Dylan membawa Evan ke toko untuk memilih perhiasan. Ketika Evan mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, dia merasa lebih bangga. Pada saat ini, dia menunjuk ke kalung di leher Farah, dan berkata kepada petugas wanita, "Tolong lepas kalung ini. Setelah saya membelinya, saya akan membantu wanita cantik ini memakainya sendiri." Bersambung.